GCS adalah skala ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien dengan suatu rangsangan. Jenisnya ini ada 3, di mana ada yaitu untuk melihat respon mata, verbal untuk melihat respon ucapan, dan motorik untuk menilai respon gerakan. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui dan menilai tingkat kesadaran pasien. Nah, indikasinya ini pada pasien koma dan pada pasien dengan gangguan neurologis. Pemeriksaan GCS, hal pertama yang dilakukan adalah proteksi diri, di mana ada 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lalu siapkan buku catatan dan berikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai prosedur dan tujuan. Sini saya akan menggunakan masker. Lalu, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Melinda. Jadi tujuan saya ke sini akan melakukan pemeriksaan GCR, di mana untuk mengetahui nilai pada respon pasien, di mana nanti ada pemeriksaan mata, verbal atau suara, dan gerakan atau motorik. Lalu siapkan catatan. Lalu cuci tangan. Ibu, saya akan memulainya ya. Di sini yang pertama dilakukan adalah 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lalu posisikan pasien. Setelah itu, hal yang pertama dilakukan pemeriksaan mata, di mana nilainya ini ada 4. Jika pasien membuka mata secara spontan, maka beri nilai 4, Ibu. Seperti ini. Lalu, jika pasien membuka mata ketika diperintah, maka diberikan nilai 3. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Nah, seperti ini. Lalu, jika pasien membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri, dapat diberikan nilai 2. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Lalu, jika pasien tidak merespon ketika diberi nyeri dan ketika diberikan perintah tidak membuka mata, maka nilainya 1. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Nah, jika tidak ada respon berarti nilainya 1. Lalu yang kedua, pemeriksaan verbal, di mana nilainya ini ada 5. Diberikan nilai 5 jika pasien menjawab dengan baik dan benar. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama Ibu? Siva. Nah, jika seperti ini berarti dapat memberikan nilai pasien 5. Nah, jika pasien menjawab pertanyaan dan merasa kebingungan, maka pasien bisa diberi nilai 4. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Siva. Nah, jika seperti ini dan pasien merasa kebingungan, berarti pasien dapat diberikan nilai 4. Lalu jika pasien ketika ditanya lalu menjawabnya tidak nyambung, maka pasien dapat diberikan nilai 3. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama Ibu? Sudah. Nah, jika seperti ini berarti pasien tidak nyambung. Harusnya pasien menyebutkan nama, maka diberikan nilai 3. Lalu ketika pasien ditanya lalu tidak menjawab dan diberikan rangsangan nyeri hanya menggeram, maka pasien dapat diberikan nilai 2. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Nah, jika seperti ini berarti pasien dapat diberikan nilai 2. Lalu jika pasien tidak tidak merespon ketika dirangsang nyeri, maka pasien didapat diberikan nilai 1. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Nah, jika tidak ada respon seperti ini, maka Ibu dapat diberikan nilai 1. Akan melakukan pemeriksaan motorik atau gerakan. Nah, jika pasien diberikan nilai 6 jika pasien dapat menggerakkan tangannya sesuai perintah. Ibu, apakah Ibu bisa menggerakkan tangannya?
jika seperti ini, maka pasien bisa diberi nilai 6. Jika pasien melokalisir nyeri, maka dapat diberikan nilai 5. Bu. Nah, jika seperti ini, maka diberikan nilai 5. Jika pasien dapat melokalisir nyeri dan menghindar, maka pasien dapat diberikan nilai 4. Nah, jika menghindar seperti ini, maka dapat diberikan nilai 4. Nah, jika pasien ketika dirangsang nyeri lalu fleksi abnormal, maka pasien dapat diberikan nilai 3. Nah, jika seperti ini, maka diberikan nilai 3. Jika pasien ketika diberi rangsangan nyeri lalu ekstensi abnormal, maka dapat diberikan nilai 2. Nah, jika seperti ini ekstensi abnormal, maka dapat diberikan nilai 2. Lalu, jika pasien diberikan rangsangan nyeri namun tidak merespon apapun, maka dapat diberikan nilai 1. Nah, jika seperti ini berarti dapat diberikan nilai 1. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS dengan nilai 9, di mana pasien membuka mata ketika diperintah. Ibu, apakah ibu bisa membuka mata? Nah, jika seperti ini berarti nilai mata pasien 3. Lalu di verbalnya ketika pasien ditanya namun jawabannya tidak nyambung. Ibu, apakah ibu bisa bisa menyebutkan nama ibu? Jakarta. Nah, jika seperti itu pasien tidak nyambung, lalu bisa diberikan nilai 3. Nah, untuk motoriknya ketika pasien dirangsang nyeri lalu pasien fleksi abnormal. Nah, jika seperti ini berarti dapat diberi nilai 3. Nah, berarti di sini GCS pasien dapat diberikan nilai 9 atau bisa disebut dengan delirium. Mungkin sekian dari pemeriksaan GCS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.